Karena musyrik itu kita biasanya itu memaknai label, bahasa kasare KTP. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika Rabbi min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa lahul hamdu kulluh wa nashkuruhu iyyahu wa lahu syukru kulluh wa na'buduhu iyyahu wa lahul ibadatu kulluh. Allahumma salli ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin khassah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, nenek kakek kita, karuhun-karuhun pendahulu kita, dan siapa saja yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya kepada kita semuanya, sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya ala qiraatil furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga sampai detik ini kita masih dikaruniai kekuatan untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita semuanya. Maka untuk itu mari di masjid yang penuh berkah ini kita ikrarkan kesyukuran kita dengan ikrar dalam hati kita, lisan kita yang nanti kita lanjutkan kesyukuran kita dengan karya nyata kita di dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu mari kita ikrarkan di dalam majelis ini, ikrar dengan hati kita, lisan kita, dengan bersama-sama bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang penuh dengan kejahiliaan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahi. Semoga Allah memberikan syafaatnya kepada kita semuanya sebagaimana syafaat yang telah diberikan kepada para nabi, wabil khusus syafaat yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Bapak Ibu sehat semuanya? Masih bisa konsentrasi? Saya bingung ini mau mengupas apa, kayaknya sudah dikupas semuanya. Cuman masih banyak yang satu mempunyai pendapat ataupun persepsi tentang keluarga. Salah satunya, apa sih sebenarnya yang disebut dengan pernikahan? Karena kalau saya dengar
ketika soal pernikahan termasuk yang mbah kong, yang mbah uti, ataupun yang punya anak yang ingin menikah dan sebagainya, itu ketika dulu mungkin saya menikah, persepsi dan apa yang ada di dalam pikiran kita itu adalah label halal. Kayak kita itu nikah itu ada labelnya halal gitu, supaya mendapatkan label halal. Salah? Nggak salah. Cuman yang harus kita ketahui adalah apa sih sebenarnya makna daripada pernikahan. Karena mohon maaf, orang yang nikah di Masjidil Haram aja juga habis itu ketika mau nikah statementnya pasti begini, alhamdulillah ini jodoh saya. Tapi setelah berapa tahun terus kemudian ada masalah, nggak ngomong jodoh saya, tapi ini adalah takdir, ini adalah qadarullah. Nah, berarti sebenarnya apa sih yang perlu dikawinkan ataupun dinikahkan? Karena sementara ini pernikahan itu pasti yang dinikahkan adalah jasadnya. Jasadnya. Karena apa? Labelnya halal. Jujur. Ini yang sudah, mohon maaf ini, yang sudah pasangan-pasangan lama. Dulu ketika pertama kali nikah yang panjenengan cari, mohon maaf nih, halal toh? Kita semuanya ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya menciptakan manusia dari jiwa yang satu, terus kemudian menciptakan casing, kemudian jiwa ini dipisah, jiwanya dipisah dari dua raga. Makanya kalau pendahulu kita ngomong bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, maka ada syarat-syaratnya. Salah satunya ini contoh bahwa sebenarnya mau laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari jiwa yang satu. Kemudian diciptakan lagi furuk-furuk cabang-cabangnya. Monggo kita lihat surat 4 ayat 1. Maksudnya mungkin ini ada yang cucunya mau nikah, yang mungkin anaknya mau nikah, supaya kita tingkatkan lagi bahwa pernikahan ini apa goal gate-nya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqu Allaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Dari diri dalam bahasa Arabnya itu min nafsin. Nafsu itu adalah jiwa. Jiwa ini kemudian dipisah dengan dua raga. Habis itu
kemudian dikawinkan. Ini bahasa kawin ya, mohon maaf nih, mungkin kurang enak didengar gitu. Ketika dikawinkan, sebenarnya ini dijadikan apa sih? Dijadikan satu. Yang dijadikan satu apanya ini? Yang sesuatu yang jiwa ini satu, kemudian berpisah, disatukan kembali. Tapi kebanyakan ketika pernikahan itu yang dikawinkan bukan nafsunya, bukan jiwanya, tapi mohon maaf, nafsu yang selama ini kita jauh dari makna hakikat daripada nafsu dalam bahasa Arab. Padahal nafsu dalam bahasa Arab itu adalah jiwa. Nah, jiwa itu yang mana sih? Mungkin nggak kita ini bisa mensatukan jiwa, tapi kita nggak tahu mana sih jiwa ini yang perlu kita satukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, saya nggak tahu antara khalaqa terus kemudian ja'ala. Karena Allah menjadikan untuk manusia, bukan menciptakan gitu loh. Karena kalau menciptakan di sini wa khalaqa minha lo zauja, ini pasangan. Habis itu dan lanjut. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan yang banyak. Nah, berarti ini kan sebenarnya dari diri yang satu, terus kemudian berkembang biak, gitu kan? Laki-laki dan perempuan. Tapi usulnya, asalnya berapa? Satu jiwa yang satu nih. Kemudian pisah-pisah dinikahkan atau dikawinkan menjadi satu. Nah, kita harus tahu dulu nih, jiwa itu apa? Contoh, lanjut dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Oke, kalau panjenengan jiwanya nggak bisa bersatu, bisa nggak satu keluarga ataupun pasangan itu saling? Kalau tidak satu jiwa, mungkin nggak satu pasangan itu saling? Nggak mungkin. Karena apa? Syaratnya bertakwalah kamu, dengan ketakwaan kamu itu kamu saling meminta. Lanjut dan coba. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Padahal di sini tasa'aluna bihi wal arham, berarti mohon maaf, yang salingnya apa itu? Arham itu apa sih? Sayang. Welas asih, maksudnya apa? Satu pasangan itu harus ada yang namanya rahmat. Tapi kadang-kadang rahmat itu menjadi otomatis setelah akad nikah. Makanya para mubalik mengatakan sakinah, mawaddah, warohmah. Loh, ini bukan otomatis. Makanya kita lihat tujuannya apa ketika pernikahan anak-anak kita. Mohon maaf loh, kita ini dulu sama sekarang beda. Kalau dulu itu biasanya seorang atau ayah ibu cari menantu. Sekarang yang nyari siapa? Anak nyarikan besan buat bapaknya. Benar nggak nih yang terjadi banyak?
Makanya perintahnya Allah ketika orang itu sudah dewasa terus kemudian dalam kondisi sendirian, maka perintahnya Allah kawinkanlah atau nikahkanlah. Nah, nanti kita hubungkan lagi. Yang paling terpenting nantinya Bapak Ibu, kalau anak cucu kita sudah menikah, ini yang harus kita tekankan, bahwa ketika pernikahan itu ada, maka jangan lupa perintahnya Allah dalam kehidupan itu saling apa? Saling arham, saling menghormati. Menghormati orang sebenarnya rahmat loh itu. Ya, saling menghormati, saling tahu. Nah, ini salah satunya. Tapi kebanyakan ini hanya sebagai mukodimah ataupun mohon maaf kalau dibaca ketika pas pernikahan. Ini kan menjadi mukodimah untuk seremoninya kan. Tapi nggak pernah kita ini menekankan kepada anak cucu kita, nggak tahu kenapa. Harusnya yang ditekankan, nak, dalam kehidupanmu nantinya kamu harus saling. Harus saling itu Bapak Ibu, harus ada ketakwaan, maka perintahnya bertakwalah kepada Allah. Orang yang mungkin nggak bertakwa, mungkin nggak bisa saling. Egonya muncul sendiri, nggak usah jauh-jauh, nggak usah di keluarga, di kehidupan rukun tetangga aja. Yang satu punya usul ini, langsung dibabat diel. Gara-gara apa? Gara-gara nggak saling. Ini salah satunya. Nah, sekarang kita lihat tuh, nafsu inilah yang menciptakan dan menjadikan perilaku kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu setelah menciptakan manusia, kemudian setelah jadi janin misalkan gitu, maka Allah ngasih yang namanya jiwa atau disebut panca indera. Maka di surat 16 ayat 78 itu Allah memberikan karunia yang ini menjadi sesuatu yang ini sumber dari perilaku. Kalau kita ini sebagai orang tua, kok anak itu misalkan mohon maaf nyakiti atau bentak kita, nah ini biasanya jiwanya nggak sadar. Kalau nggak percaya panjenengan tanya, nak, sampean kok bisa bentak ibumu ini, apa ente waktu bentak sadar nggak bahwa ibu itu yang menyusui kamu, yang mesti nggak sadar ketika marah. Lah, letak kesadaran itu adalah di jiwa. Monggo. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. dan Dia menjadikan bagimu
penglihatan, pendengaran atau pendengaran kemudian penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Ini loh sebenarnya yang mempengaruhi manusia. Jadi ketika anak kita itu terus kemudian sama ibunya nggak karu-karuan, ini nggak fungsi. Pendengarannya nggak fungsi, kemudian penglihatannya nggak fungsi, hatinya nggak fungsi. Ini yang disebut jiwa. Nah, oke, sekarang jiwa sama Allah nanti itu dikasih dua pilihan. Nanti panjenengan lihat itu perkembangan cucu mulai dari kecil nih. Nah, kira-kira nanti dia milih yang mana? Karena memang Allah memberi pilihan ini. Monggo di surat 91 ayat 7 sampai 9. Bahasa Arabnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaannya. Nah, berarti nafsu itu artinya apa? Jiwa. Berarti Indonesia Raya itu disuruh bangun jiwanya, berarti bangun apa? Nafsu. Tapi kalau sementara yang diketahui banyak orang, mungkin kalau dikasih survei, angket, kalau ditanya soal nafsu, pasti apa? Dan kebanyakan mesti nafsunya malam Jumat. Nggak salah bahwa nafsu itu sebenarnya ada input masuk kepada pendengaran, penglihatan hati. Panjenengan tuh kalau punya rasa dongkol gara-gara apa? Bu, panjenengan mau wangkel karo dulur itu gara-gara apa? Gara-gara dengerin mungkin rasanan dia, gara-gara melihat karya nyata saudara kita. Habis itu panjenengan bawa apa? Baper. Panjenengan bawa kepada rasa dalam hati panjenengan, akhirnya apa? Sakit hati. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau jenengan nggak pernah dengar, terus kemudian panjenengan nggak pernah lihat, sakit nggak? Enggak. Jadi sebenarnya nambani sakit iku panjenengan EGP, emang gua pikirin. Satu, wa nafsi wa ma sawwaha. Maksudnya apa? Nanti kalau anak-anak panjenengan, ini yang harus kita tekankan deh. Nafsu adalah pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu harus kamu satukan dengan pasanganmu. Jangan sampai ini pilihannya sendiri-sendiri. Lanjut dan monggo. Artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. nah, padahal mohon maaf, fasik itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Terus artinya fasik juga. Nah, fasik artinya durhaka misalkan. Tapi di situ ada ketakwaan. Jadi supaya lebih dalam lagi, panjenengan maknai kebalikannya aja. Kebalikan dari takwa apa?
fasik. Nah, sekarang fasik itu apa? Kebalikan dari takwa. Kebalikan dari takwa. Fasik iku jenenge mulek. Ya, harusnya kita tahu apa sih sebenarnya fujur ataupun yang diartikan fasik, maka kita harus ketahui apa itu kefasikan. Loh, berarti jiwa kita dikasih dua pilihan enggak? Tapi ada yang memilih jalan ketakwaan, ada yang memilih jalan kefasikan. Ayat ini berlaku kepada anak kita enggak? Ada. Kalau anak kita memilih jalan ketakwaan, mbak panjenengan nggak perlu minta didoain, itu sudah didoain. Kenapa kita ini minta kepada anak nanti doain bapak? Ya kenapa coba? Ya mungkin, mohon maaf, kita mengajak diri kita. Jangan-jangan yang sudah jadi mbakung-mbakung lupa dengan bapaknya sendiri. Terus akhirnya, mohon maaf, jangan-jangan aku gak ditungakni anakku. Loh, bener gak nih? Kenapa? Karena ini sudah masuk di dalam yang namanya jiwa. Oke, sekarang karya nyata ketakwaan dan karya nyata kefasikan disebutkan oleh Allah. Lanjut. Artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya ini. Ayo. Sementara ini panjenengan lebih konsentrasi nyucikan apa? Jasad apa jiwa? Jasad. Loh, terus mensucikan jiwanya kapan? Nah ini. Jadi kalau dalam bahasa original, oke, ketika mensucikan jiwa itu ketika jiwa kita ini sudah menjadikan selain Tuhan, Tuhan. Maka disebut dalam original bahasa, bukan dalam dunia fikih, itu namanya junub. Jangan pusing Pak, ini saya nggak ngomong soal fikih, soal bahasa original. Junub itu artinya januba yajnubu, yang artinya menjauh. Maka disindir oleh siapa Pak yang penyanyi panjang-panjang rambutnya itu? Aku dekat, engkau Bimbo. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau. Jadi sebenarnya dalam statement hadis qudsi bahwa Allah itu sesuai dengan prasangkamu. Karena Allah tidak meninggalkan kita, Allah tidak pernah membenci kita. Makanya ada orang yang memilih mensucikan jiwa karena ketakwaan. Lanjut, ada yang milih apa lagi? Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Oke, berarti tugas kita adalah mencari kriterianya dan karya nyatanya orang yang mensucikan jiwa. Oke. Oh, berarti ketika pernikahan itu yang disatukan, atau panjenengan kalau cari menantu yang sama-sama memilih
ketakwaan dengan mensucikan jiwa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu memerintahkan kita dan melarang kita untuk menikahkan keturunan kita dan siapapun dengan orang yang najis. Kenapa? Karena orang yang najis dipandang oleh Allah sebagai orang yang musyrik. Saya balik sekarang. Orang musyrik itu dipandang oleh Allah najis. Pernah panjenengan ada omongan najis, terus kemudian gambarnya gambar orang yang, mohon maaf, yang musyrik? Kalau disuruh gambar pasti kita gambar telek. Bicara soal najis. Ternyata jangan-jangan kita di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dilihat oleh Allah seorang yang najis. Sepakat nggak panjenengan anjing itu najis? Sepakat ya? Jadi orang musyrik siapa? Ya anjing. Bener gak? Makanya kenapa yang namanya Imam Syafi'i itu menganggap najis? Karena memang diperumpamakan orang yang musyrik. Maka di surat 9 ayat 28 Allah berstatement, hei orang yang beriman, bahwa ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Lanjut. In khiftum 'ailatan فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Artinya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. tahan. Pernah nggak kita merenungi ayat ini? Atau mungkin ayat ini jarang kita dengerin? Pertanyaannya, mungkin nggak kita ini masuk dalam kategori ini? Bisa jadi. Makanya sama Allah itu kita nggak boleh nikahkan anak dengan anak yang musyrik. Kenapa? Ya najis. Panjenengan itu biasanya kalau kena barang yang najis atau telek, ngomong apa? Jijik tuh. Jijik. Tapi kita nggak pernah gitu loh. Berarti musyrik itu adalah najis. Maka jangan kamu mendekati masjid sampai panjenengan ngambil yang sering umroh ke sana. Maka disebut haram. Haram itu artinya suci, haram itu artinya mulia. Maka dibuat simbol batas. Sama di depan situ masjid, panjenengan tulis batas suci. Ustaz, apa ini hanya terfokus Masjidil Haram atau masjid semua yang masuk? Sekarang saya tanya, emang masjid ini nggak suci? Bahasa Arabnya haram gitu loh kan? Jadi kalau bahasa Arab di sini disebut ya Masjidil Haram, masjid yang suci. Cuman panjenengan nggak usah ngomong Masjidil Haram yang di dalamnya ada Ka'bah. Itulah yang disebut Masjidil Haram. Maksudnya apa? Orang yang musyrik itu gitu. Fala yaqrabu ini artinya perintah untuk orang ketiga.
Makanya pendahulu kita buat simbol batas suci. Yang suci boleh masuk. Yang disuruh nyopot apanya, Dan? Sandal loh. Padahal yang disuruh nyopot itu kalau dalam bahasa pendahulu itu bagia. Ini bahasa daripada Nabi Musa. Bagia atau trompah. Trompah itu apa, Dan? Bagia. Bagia itu apa? Trompah. Trompah itu kalau dalam bahasanya Hindu itu kasta, dalam bahasa sosial itu strata, itu trompah. Prosesi kesucian ini sebenarnya supaya panjenengan bisa berjumpa dengan Allah yang maha kudus, bukan paling kudus ya, yang maha kudus. Kudus artinya suci. Kalau panjenengan pengen ketemu yang maha suci, harus diawali dengan apa prosesnya? Sucikan dulu. Maka ketika janin panjenengan diambil saksi oleh yang maha kudus, karena ketika janin panjenengan masih suci. Dilahirkan kemudian panjenengan bisa melihat, bisa dengar, akhirnya kesuciannya dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang. Gitu. Nah, setelah ini gitu ya, baru kenapa kok Allah itu melarang gitu, orang mukmin menikahi ataupun bapaknya yang mukmin menikahkan dengan yang musyrik. Makanya di surat 2 ayat 221 ini musyrik. Nanti kita harus uraikan, Bu, karya nyata musyrik itu apa? Ustaz, kalau tadi dikatakan melepas trompah atau strata itu hanya ketika berada di dalam masjid, lalu ketika di luar masjid gimana? Apakah itu tidak akan terus menempel? Loh, ini kan mohon maaf, kita nggak tahu trompah. Sekarang contoh, misalkan ini kepala desa sini, Pak Lurah masuk sini, sandalnya dilepas nggak? Dilepas. Tapi kelurahannya dilepas nggak? Ya bodoh aja sajuannya sebenarnya nggak ngelepas. Loh, maksudnya ini ceritanya itu ini loh, Dan. Nabi Musa ingin ketemu sama Tuhannya, berjumpa, ketemu sama Allah, disuruh melepaskan trompah dulu sebelum ketemu. Surat 20 ayat 9 sampai 12. Enggak. Artinya apakah telah sampai kepada kisah Musa? Udah sampai, Bu, kisahnya Musa. Karena yang sampai itu kalau Musa belah laut, lainnya jarang. Karena kita ini lebih tertarik, mohon maaf, yang di luar nalar, padahal ini bisa dinalar ini. Lanjut. Ketika dia melihat api, lalu berkatalah dia kepada keluarganya,
tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Petunjuk di tempat api. Makanya dulu ada yang menyembah api, dipikir yang memberi petunjuk api, padahal tempat di situ ada api. Lanjut. Falamma dia ya Musa, maka ketika datang ke tempat api itu dia dipanggil, hai Musa. Lanjut. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Artinya Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua. nah, ini panjenengan balik. Kalau panjenengan ingin mampu dalam tempat lembah yang suci, itu panjenengan harus ngelepas trompa. Kenapa? Karena Bu nyun sewu, tempatnya trompa di mana sih? Tempatnya trompa di mana, Dan? Di bawah. Dulu biasanya yang pakai trompa siapa? Ini mbah-mbah yang mohon maaf zaman-zaman nggak enak, zaman-zaman celana pakai nyun sewu masih tahun 45-an 50-an. Itu yang biasa pakai trompa itu orang ningrat. Rakyat jelita dan jelata yon lama. Bener nggak? Jadi sudah ketahuan ini anak pokoknya kalau main kok bawanya trompa. Ini biasanya dia punya strata yang tinggi. Nah, ini strata yang tinggi ini biasanya jadi Tuhan dan. Nah, untuk supaya kamu bisa masuk ke tempat yang suci itu lepaskan trompahmu. Pendahulu kita akhirnya buat simbol batas suci. Padahal ini simbol ajarannya apa? Kamu kalau sudah masuk tempat yang suci jangan bawa-bawa trompah. Tapi gara-gara trompah ini nggak pernah kita ini merenungi apa sih sebenarnya trompah. Akhirnya trompahnya dicopot, ditaruh di depan, oke? Barier stratanya tetap di bawah. Nah sekarang saya tanya, misalkan yang mimpin sholat di sini kira-kira termasuk trompah enggak? Engkau terus mentang-mentang ketemu yang makmum ini yuk gaya jalannya wis koyok-koyok karo wong. Loh, ini bahaya loh Dan. Karena sekarang ini yang di masjid itu juga menjadi trompah, apalagi di perumahan-perumahan metropolis. Dan saya sering dimintai tolong di perumahan-perumahan itu untuk mengklirkan ini. Karena apa? Ya ini. Berarti ketika kita masuk terus kemudian trompah kita belum, ya nggak bisa masuk masjid sebenarnya. Karena masjid ini termasuk apa? Haram suci. Aslinya ya kayak gambar wayang ngono. Tapi jenengan lek ndelok wayang guyu to. Lek paham jenengan niku ndelok wayang, ndelok dhewe jae. Dibayang ya wayang ngono gitu. Gitu. Oke. Kemudian berarti kalau belum suci termasuk tadi ketika ada kata-kata suci berarti antonimnya
musyrik. Kenapa Mbah? Kenapa Bapak Ibu? Allah itu melarang menikahkan anak cucu kita dengan orang musyrik karena dia jauh dari Tuhan, gitu loh. Kalau jauh dari Tuhan berarti dia sedang dengan siapa? Jiwanya tadi yang satu ditongkrongin oleh iblis. Kalau yang dia milih ketakwaan, dia dirahmati oleh Allah jiwanya, gitu loh. Maka di surat 2 ayat 221 itu larangan kita dan kita sebagai orang tua untuk menikahkan anak kita dengan orang musyrik. Tapi ini masih tanda kutip. Karena musyrik itu kita biasanya itu memaknai label, bahasa kasare KTP. Panjenengan kalau melihat orang musyrik itu KTP-nya apa perilakunya? Oh ya wes. Jadi Bu, kalau Allah itu diuraikan, wong musyrik itu perilakunya ngene iki lho. Iki tanda apa Bu? Tanda selesai? Oh syuruk. Berarti selesai? Oh belum. Enggak. Bismillah. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita muda yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hati. Berarti ini perintahnya jangan kamu nikahi. Nah, panjenengan sebagai orang tua, lanjut. Dan janganlah kamu menikahkan. Loh, janganlah kamu menikahkan. Lanjut. Orang-orang musyrik dengan wanita-wanita. Nah, bahaya nggak kita? Loh, bahaya loh. Karena apa? Karena kita melihat orang musyrik kriterianya itu label, bukan perilaku. Benar bahwa musyrik itu artinya menjadikan selain Allah sekutu atau tandingan Allah, atau bahasa kita menduakan Allah. Selama ini hanya sebatas agama lain. Ya, makanya saya bilang KTP. Nggak salah Bu, nggak salah bahwa di KTP selain kita itu musyrik, nggak salah. Tapi mungkin nggak yang sama dengan kita musyrik. Ayo, kalau kita nggak tahu kriteria yang disebut oleh Allah. Ini salah satu contohnya. Orang musyrik itu siapa misalkan? Nah, nanti kalau panjenengan mau nikahin, ini dulu harusnya. 1. Surat 41, 6 dan 7. Kira-kira jenengan kalau punya mantu iki gelemur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid annama ilahukum ilahun wahid fastaghfiru
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Katakanlah bahwasanya adalah seorang manusia seperti kamu, diwakilkan kepada bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Nah, yang musyrik gitu kan? Sopo sih wong musyrik? Apa sih kerjaan orang musyrik? Lanjut. Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nah, stop dulu. Ada nggak yang KTP-nya sama dengan kita, tapi dia tidak mau menunaikan zakat? Ojo ngomong banyak ngono to, nggak enak namanya. Ada ngono. Berarti orang musyrik itu adalah orang yang tidak menunaikan zakat. Kenapa? Karena dia takut kehilangan Tuhannya. Karena apa? Karena hartanya menjadi Tuhan, makanya mempertuhan harta. Nah, berarti kenapa Bu, Bapak, orang itu nggak mau menunaikan, bukan bayar ya, menunaikan zakat. Iku biasa nih petinju alias medit. Nah sekarang saya tanya Bu, jenengan punya mantu mau wedit no kira-kira nih. Kira-kira kalau panjenengan, apalagi anak panjenengan putri, mantu panjenengan putra mau wedit, ayo sing tekanan batin sapa? Sing tekanan batin yo anak jenengan yo jenengan. Kenapa? Karena ketika mau bantu adiknya ini loh nggak bisa, pasti sembunyi-sembunyi ayo. Kenapa? Ya karena dia nggak mau kehilangan gitu loh. Ini yang pertama. Oh, bener juga. Atau sebaliknya dah. Anak panjenengan laki-laki, gitu. Mantu panjenengan perempuan. Dia termasuk yang ini. Bantu adiknya anak jenengan yang laki-laki. Oh, udah itu jadi Kapolda dia. Ayo, dulurnya dibantu. Terus nggak bisa ngobah dia. Karena apa? Ya karena perintahnya Allah itu gitu loh. Jadi panjenengan nggak usah nyalahin pasangan. Berarti kalau terus kemudian kita dapat pasangan yang itu, berarti yang salah siapa? Ya salahmu dewe milih sing ngono wong kriteriane wis enek. Setelah tahu ayat ini panjenengan ya kalau nggak percaya nanti. Ini yang pertama ini ya. Yang kedua nih, ini kejadian. Gara-gara beda golongan akhirnya pisah, Bu. Karena apa? Tuhannya golongan. Maka di surat 30, 31 dan 30 dan 30. Coba 31 dan. Nah ini dan 32-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaqu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin. Artinya dan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. siapa sih orang yang mempersekutukan Allah? Ini karya nyatanya apa? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Berarti Tuhan itu apa? Golongan. Ini dulu santri saya, Pak, ngajar di tempat saya. Ya mohon maaf, ini sebagai contoh. Guru yang ngajar di tempat saya ini kalau ibarat sepak bola IPL Liga Inggris, dia ini masuk di klub Newcastle United, disingkat menjadi NU. Yang laki-laki dia masuk kalau dalam dunia bola itu Manchester United disebut MU. Lah, ketika mohon maaf, mau melaksanakan kegiatan, misalkan sholat. Kalau kegiatan sepak bola berarti warming up dong. Ini cara warming up-nya beda. Karena tadi klub Newcastle United sama Manchester kawin gitu loh, Bu. Tapi ini semuanya mempertuhan klubnya masing-masing. Warming up-nya beda, ya toh? Terus kemudian aktivitas setelah main bola itu juga beda. Karena tidak saling ejek-ejekan. Ini suami istri. MU tadi yang tadi akhirnya apa? Pisah gara-gara. Ayo. Ya kayak kemarin waktu Pilpres yang tahun lalu lah. Goro-goro beda. Oh, satu dulur, belum satu grup aja pecah, satu alma mater aja bisa pecah. Makanya kenapa sih kok Allah itu melarang untuk menikahkan dengan orang musyrik itu ini? Kalau kita ini kan gara-gara apa? Panjenengan saja nggak usah kita lihat orang lain. Aslinya panjenengan itu nggak mau menikahkan dengan orang musyrik. Nggak halal sih. Nah, saya mohon maaf nih, bener nggak? Karena takut panjenengan nggak halal. Jadi pikiran panjenengan kemana? Ini yang berat lagi, Bu. Orang itu perintahnya Allah setelah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ibu bapak. Nah, kalau dia ini nggak bersyukur kepada ibu bapak, berarti dia menduakan aturan Tuhan. Contoh surat 17 ayat 23. Ini hati-hati, Bu, kalau punya mantu. Itu panjenengan tanya jangan orangnya. Tanya kepada teman atau tetangganya. Kalau menantu panjenengan itu sering bentai orang tuanya, kok panjenengan nikahkan sama anak? Mohon maaf, tekanan batin anak jenengan. Kenapa? Wong ibunya jadi bentai, apalagi mertuane ataupun anak kita. Monggo. فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Artinya, dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Tahan, Bu, di ayat nanti panjenengan cari. Setelah janganlah kamu menyembah selain Allah, habis itu pasti berbuatlah baik kepada kedua orang tua.
Berarti kalau kamu nggak mau berbuat baik kepada orang tua, yang panjenengan ikuti aturannya siapa? Berarti sedang menduakan aturan Allah. Kalau menduakan aturan Allah sama dengan waspadalah. Lanjut. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini bapak-bapak, ini khususnya bapak-bapak. Ini yang disebut ibu bapakmu. Pertama dulu apa? Ibu. Tapi kalau anak panjenengan, mohon maaf ini kayak berani bantah ibunya, bapaknya diem nggak? Apa marah? Biarin. Tapi kalau anak berani sama bapaknya ngancam panjenengan apa? Ini kebalikan, Pak. Kalau anak panjenengan itu kok macem-macem sama ibunya, loh panjenengan harus di depan. Ini enggak kita malahan. Kalau berani sama ayahnya, besok enggak tak sangoni, tak stop fasilitasnya. Ini rasanya. Tapi ketika mohon maaf ibunya, ini kadang-kadang malah diem. Harusnya ketika dia itu ya sampai ibunya ngerasa sakit ataupun bentak ibunya, loh seorang bapak harus di depannya. Seret. Nih. Kalau kamu menyakiti ibumu, sama aja menyakitin bapakmu. Wow, gitu harusnya. Karena ini ketika anak terus kemudian sampai bentak-bentak ibunya, itu berarti sedang ngapain dia? Dia sedang mempersekutukan Allah. Makanya nggak boleh dinikahkan kalau anak panjenengan mukmin. Kenapa? Loh, mohon maaf, wong sama ibunya aja bentak-bentak sampai ngacam-ngacam nggawa peso. Lah terus panjenengan nikahin dengan cucu panjenengan, kira-kira cucu panjenengan bentak kecil nggak? Oh kecil, kenapa? Ibunya jadi bentak-bentak. Jadi sebenarnya bukan masalah halal haram kok gini loh. Bahwa ketika orang musyrik itu justru yang nantinya merugikan kita masing-masing. Ya, tidak boleh dia menyakiti, tidak boleh dia bentak. Kalau dia bentak berarti dia menduakan. Maka disebut dalam dunia ataupun ilmu, disiplin ilmu, syirik rububiyah, mempersekutukan aturan Allah. Oke, sampai sini. Berarti sekarang lebih dalam lagi kita. Tidak boleh menikahkan dengan orang musyrik. Itu panjenengan lihat perilakunya apa saja tadi ndak nunekan alias pelit, terus menuhankan golongan, terus apa ini, berani sama orang tua. Loh, ini loh sebenarnya. Kalau sama orang tua dia tunduk patuh, ini ada. Nah, kalau sudah begitu, nanti ini menjadi manusia yang bertakwa. Kenapa sih? Kalau menunaikan zakat, itu berarti dia menunaikan kesucian. Maka di surat 19 ayat 13 itu zakat artinya suci. Monggo bahasa Arabnya. Wa halalan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Artinya dan rasa belas kasihan dalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa dari dosa. Terus dan dia adalah seorang yang bertakwa. jadi zakat artinya apa? Suci dari dosa. Berarti dosa itu najis berarti.
Najis, oke? Mensucikannya dengan apa? Nah, maka panjenengan harus ngerti apa sih untuk menghapus sedikit-sedikit dan menebus kesalahan-kesalahan. Ini salah satunya zakat. Maka kalau di dalam ilmu tasawuf disebut tazkiyatun nafs, bagaimana mensucikan. Yang mensucikan, disucikan ini jiwanya, Pak. Kenapa? Karena mohon maaf, gara-gara yang di kepala ini akhirnya setan masuk. Maka jiwa itu ada dua maksudnya yang musyrik itu. Jadi nanti musyrik itu sebenarnya kalau kita lihat jiwanya sama. Yang satu ditongkrongin oleh rahmat Allah, yang satu ditongkrongin oleh iblis. Maka di surat 12 ayat 53 ini terbagi menjadi dua. Makanya kalau milih mantu mau nikahin, jangan yang ditongkrongin iblis. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Artinya tidak membebaskan dirimu dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi mengampuni. Nah, berarti dua kan? Yang satu ammaroh bisu. Ammaroh itu bukan marah. Ammaroh itu yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Yang satu yang dirahmati Allah berarti nggak mungkin akan menyuruh kepada kejahatan. Pertanyaannya, met nggak dengan pelit itu musyrik? Berarti kalau pelit itu nafsu jiwanya ditongkrongin oleh siapa? Iblis. Oke. Pertanyaannya sekarang, kira-kira setan itu bantu temennya enggak? Setan bantu temennya. Setan aja nggak pelit, cuman dia nyuruh orang pelit. Di surat 2 269. Dibeli dari setan. Dibeli dari setan. Baik. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Setan menjadikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Pertanyaannya, selama ini panjenengan berpikir nggak, kikir itu sebenarnya kejahatan? Enggak. Itu kriminal. Ini mesti ayat anyar ini. Loh, kita ini melihat bahwa kejahatan itu sing nusuk, sing ngaplok, bener nggak? Sing ngerampok. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok pelit itu masuk dalam kejahatan? Ya, hanya orang miskin. Iya, karena kita ini nggak memberikan harta orang lain. Kenapa? Karena di surat 51 ini loh Pak, maksudnya tadi jiwa yang begini ini jiwa yang ditongkrongin oleh iblis. Maka tadi orang musyrik, orang yang tidak mau menunaikan zakat. Orang yang tidak mau menunaikan zakat goro-goro meditnya apa medit, goro-goro nafsune ditongkrongin oleh iblis. Lah iki terus mohon maaf panjenengan jadikan mantu sing tekanan batin sopo? Ya anak panjenengan nanti. Oh, makane
kok Allah Subhanahu wa taala melarang orang mukmin untuk menikahi dan menikahkan orang yang musyrik? Kenapa kok kejahatan kikir ini? Karena ternyata orang medit itu sebenarnya dipandang oleh Allah dia mengambil hak orang lain di surat 51 ayat 19. Makanya disebut kikir itu kejahatan. Wafi amwalihim haqqul lisa'ili Ya. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hak itu milik apa hak itu yang berhak? Oke. Berarti kalau di ayat bahwa di dalam hartamu itu ada haknya orang lain. Oke. Terus panjenengan enggak panjenengan kasihkan. Berarti panjenengan sedang ngambil haknya siapa? Kalau mengambil hak orang lain namanya apa? Maling. Tapi kalau ada maling teriak maling, podo di sini lewat asu anjing Pak Iskandar, wasu asu ini langsung belok, kon paling sing asu ngono piye? Karena apa? Karena ternyata ini loh yang di hartamu ada loh, kita nggak sengaja karena mohon maaf loh, perintahnya Allah itu ketika panen loh, menunaikan zakat perintahnya Allah ketika panen. Lah mohon maaf panjenengan panen niku sing duwe toko mendino, sing gajian berarti yo menulang. Kalau misalkan setiap bulan apalagi kemudian masuk ke dalam rekening pasangan selung gitu loh. Nah, sama istrinya nggak dikeluarin belas haknya tadi. Kira-kira mohon maaf setiap bulan dipandang sama Allah apa? Kon maling teriak maling. Maka di surat 6 ayat 141 menunaikannya itu ketika panen. Biasanya panjenengan nunaikannya setahun sekali apa sebulan sekali? Glorong setahun mati dhisik. Parah. Monggo 6 141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjujur dan yang tidak berjujur. Pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam. Yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakarnya, dan janganlah kamu berlebihan sehingga Allah tidak menikahi orang yang berlebihan. Oke kan? Maka di sini dan tunaikan haknya di hari memetik hasilnya. Berarti haknya siapa? Orang lain. Lah ini kalau panjenengan nggak berikan berarti panjenengan ngambil apa? Maka artinya berikanlah. Itu berikanlah apa berilah? Tunaikanlah. Jadi berikanlah sama berilah itu beda. Ini contoh. Contoh misalkan ada kotak, panjenengan dapat yang namanya kotak nih, snack. Di situ ada 5 snack. Oke. Sampean dapat sama Allah, di situ haknya orang miskin, orang lain lah. Kalau panjenengan ngasih dia satu, panjenengan kasih yang berhak, berarti panjenengan sudah beri belum? Belum. Karena baru memberikan haknya. Yang kedua baru panjenengan kasihkan. Ini panjenengan baru beri. Kalau yang pertama
memberikan hak. Tapi selama ini jangan-jangan kita ini baru memberikan hak. Sudah beri belum? Tapi gaya udah memberi aku, padahal baru haknya. Sehingga ketika nanti anak cucu kita itu menikah, itu yang dinikahkan adalah pendengaran, penglihatan hati, kemudian jiwanya menjadi satu, muncullah yang namanya samawa, sakinah, mawadah, warohmah. Bukan otomatis setelah akad nikah terus sakinah mawaddah warahmah. Iku cuma ngomong-ngomongan aja. Samawa, semoga sakinah mawaddah. Dapatnya apa? Semoga. Bukan sakinah mawaddah. Karena apa? Karena yang dikawinkan bukan jiwa. Oke, sampai sini udah jam 5:30, waktunya kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nantinya anak cucu kita dan seluruh keturunan anak cucu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pasangan yang mampu mempersatukan jiwa mereka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Hayala qiraatul furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah ya Rabb, lindungilah kami, lindungilah anak cucu kami dan seluruh keturunan ya Allah dari bisikan, kedatangan jin, iblis, setan yang terkutuk. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, berikanlah akhlak Engkau yang mulia kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana akhlak Engkau yang mulia yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb, sucikanlah pendengaran kami, pendengaran anak cucu kami dan seluruh keturunannya ya Allah. Sucikanlah penglihatan kami, penglihatan mereka. Sucikanlah akal pikiran kami, akal pikiran mereka, sebagaimana kesucian yang telah Engkau berikan kepada para nabi. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, berikanlah syafaat Engkau ya Allah kepada kami, kepada anak cucu kami dan seluruh keturunannya, sebagaimana syafaat yang telah Engkau berikan kepada para nabi, wabil khusus syafaat yang telah Engkau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba Engkau yang selalu tunduk patuh pada Engkau di mana saja, dan juga seluruh anak cucu kami dan keturunannya ya Allah menjadi hamba Engkau yang tunduk patuh di mana saja berada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khairil khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kifayah kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semua, saya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Mohon maaf lahir batas. Barakallah.